Oke, kembali lagi di channel Anime Lovers. Kali ini Mimin akan membahas tentang apa saja yang akan terjadi dalam babak akhir cerita One Piece. Membahas tentang apa saja yang akan terjadi dalam babak akhir cerita One Piece memang akan sangat menarik sekali. Meski begitu, tak ada satupun dari kita yang tahu persis apa yang akan terjadi saat One Piece telah memasuki babak akhir nanti. Ya, walaupun begitu, tak ada salahnya untuk berteori terkait akan hal tersebut. Tanpa perlu berlama-lama, kali ini Mimin akan memprediksi tentang perang besar yang akan dimulai oleh pasukan revolusi. Perang besar ini akan terjadi pada saat di mana One Piece telah memasuki babak akhir. Pasukan revolusi akan berperang melawan siapa? Ya, tentu saja dengan para Tenryubito. Hal tersebut jelas karena pasukan revolusi berniat menggulingkan kekuasaan kaum naga langit. Kaum naga langit memang diketahui sampai sejauh ini bukanlah petarung. Namun, bukan hal mudah untuk mengalahkan mereka, karena mereka dilindungi banyak orang-orang kuat. Tenryubito adalah para bangsawan dunia, yang mana mereka dilindungi oleh banyak orang dalam pemerintah dunia, termasuk Angkatan Laut. Jadi, pasukan revolusi ingin berperang melawan para Tenryubito. Mau tidak mau, mereka juga harus berperang melawan seluruh pemerintah dunia. Niat pasukan revolusi untuk memulai perang tidak main-main. Sabo, Karasu, Lindbergh, dan Morley telah pergi ke Marygoise untuk mendeklarasikan perang. Mereka berempat menyusup ke sana untuk menyukseskan misi tersebut. Di sana, mereka juga berniat menolong Kuma yang diperbudak oleh Tenryubito. Nah, karena ingin menolong Kuma inilah, Sabo dan kawan-kawan harus bentrok dengan Admiral, yakni Fujitora dan Ryokugyu. Bentrokan mereka melawan dua Admiral telah heboh sampai keluar istana Marijoa, karena Kurohige tahu kabar tersebut dalam chapter 925. Dengan membuat kekacauan di Marygoise, apalagi sampai bentrok dengan dua orang Admiral di sana dan mencoba menyelamatkan seorang budak, maka secara tidak langsung Sabo dan kawan-kawan telah menyatakan deklarasi perang dengan pemerintah dunia. Setelah itu, belum terdengar kabar lagi apa yang terjadi pada Sabo dan kawan-kawan di Marygoise. Cukup banyak chapter terlewati tanpa menyinggung mereka, karena berfokus pada Luffy dan aliansi untuk menyerang Kaido dalam Arch Wano Kuni. Sampai kemudian pada chapter 956 terbit, di mana di sana ada berita mengejutkan yang berkaitan dengan kematian Sabo. Karena berita yang ditulis Morgans sudah menyinggung ada berita kematian yang akan menghebohkan. Juga ekspresi panik dari Dragon dan Ivankov, Koala yang menahan tangis, serta Makino dan Dadan yang menangis. Maka banyak lovers yakin itu adalah berita kematian Sabo. Mimin sendiri juga yakin bahwa berita menghebohkan soal kematian itu adalah berita matinya Sabo. Meski begitu, Mimin tidak percaya akan keaslian berita tersebut. Menurut Mimin, itu adalah berita yang salah dan berita palsu. Jadi, Sabo sebenarnya masih hidup, hanya saja ia dikabarkan sudah mati. Pembahasan soal Sabo masih hidup dari Mimin bisa dilihat dari video yang pernah Mimin publikasikan sebelumnya. Dalam video itu, Mimin juga menduga bahwa Dragon akan bergerak dan memastikan sendiri kebenaran soal Sabo, di mana ia dan pasukan revolusi akan pergi ke Marygoise dan siap menghadapi pertempuran apabila terjadi. Namun, dalam video kali ini, Mimin akan membuat prediksi yang berbeda. Kali ini, menurut Mimin, Dragon hanya akan pergi sendiri untuk memastikan soal Sabo, apa benar sudah mati atau tidak. Ia akan menyusup sendiri tanpa membawa pasukan. Membawa pasukan malah berpotensi ketahuan. Kalau sendiri bisa lebih leluasa. Karena tujuan Dragon hanya untuk memastikan tentang Sabo, bukan untuk berperang. Jadi, kapan dong perangnya? Nah, menurut Mimin akan terjadi saat cerita One Piece sudah memasuki babak-babak akhir. Pasukan revolusi masih akan fokus mengumpulkan negeri-negeri yang membenci pemerintah dunia untuk dijadikan sekutu. Sementara itu, mereka akan mendapatkan bantuan yang sangat besar. Tak lain dan tak bukan, bantuan itu berasal dari Luffy, anak Dragon. Namun, tentu saat Luffy sudah menemukan One Piece dan menjadi Raja Bajak Laut, karena dengan demikian, ia sudah mengetahui kebenaran yang akan bisa membuat banyak sekali negeri menjadi benci dan memerangi pemerintah dunia. Kebenaran apa yang Mimin maksud? Mari ingat kembali apa yang Shirohige katakan pada saat dimana ia sudah mau meninggal. Dalam translate versi Alex, Shirohige bilang begini, "Di masa depan suatu hari nanti, akan muncul seseorang yang akan memikul semua sejarah ratusan tahun itu dan bertarung untuk dunia ini. Sengoku, kalian para pemerintah dunia suatu hari nanti akan tiba perang besar yang kalian takutkan itu, yang melibatkan seluruh dunia. Aku sama sekali tidak tertarik, tapi ketika seseorang menemukan harta itu, dunia akan gempar. Hari di mana harta karun itu ditemukan, pasti akan tiba. Percayalah, One Piece benar-benar ada."
Nah, dari perkataan Shirohige itu, maka Mimin rasa saat seseorang berhasil menemukan One Piece, ia akan tahu kebenaran soal sejarah yang sangat luar biasa. Kebenaran itu menurut Mimin adalah kebohongan, serta kebusukan para kaum naga langit. Dengan diketahuinya kebenaran itu, akan terjadi perang besar yang melibatkan seluruh dunia. Maka, menurut Mimin, Luffy akan memberitahukan soal kebenaran tersebut. Mungkin tidak semua akan percaya, tapi akan ada banyak yang percaya, karena yang akan Luffy katakan sangat masuk akal. Maka dengan begitu, negeri-negeri itu akan bersekutu dengan Luffy untuk memerangi kaum naga langit, meski mereka harus melawan pemerintah dunia yang begitu kuat itu. Luffy juga akan pergi ke tempat di mana pasukan revolusi berada dan bersekutu dengan mereka. Alasan Luffy bersekutu bersama pasukan revolusi, Mimin yakin bukan karena ayahnya ada di sana, namun karena tujuan mereka sama untuk melawan pemerintah dunia. Dan juga karena dalam pasukan revolusi ada Sabo sebagai kakak angkat yang Luffy sayangi. Dan atas permintaan Robin, karena Robin tahu pasti tujuan pasukan revolusi adalah memulai perang melawan kaum naga langit. Karena selama masa time skip ia bersama dengan mereka. Jadi, pasukan revolusi bersama bajak laut topi jerami dan juga ditemani oleh para aliansi bajak lautnya, serta banyak sekali negeri yang ikut serta akan berperang melawan pemerintah dunia. Selain mereka, Mimin merasa masih ada kelompok lagi yang akan ikut bertarung. Siapakah mereka? Mereka adalah bajak laut rambut merah. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, Shanks bergabung dari awal. Atau yang kedua, Shanks datang membantu saat perang sudah berlangsung. Tentu saja ada alasan mengapa Shanks ikut membantu Dragon dan Luffy. Hal tersebut karena Shanks akan bergerak demi sesuatu yang ia rasa baik untuk dilakukan. Kita tahu, Shanks meminta Shirohige menarik mundur Ace karena ia rasa itu diperlukan demi keselamatan Ace. Juga Shanks menghentikan Kaido yang ingin mengganggu Shirohige yang hendak menyelamatkan Ace di Marineford. Karena itu baik dilakukan agar kekacauan tak tambah besar. Shanks juga datang ke Marineford dengan tujuan menghentikan perang, karena ia tahu yang terbaik adalah menghentikan perang yang sudah memakan korban dan melukai banyak orang. Shanks pun menemui Gorosei demi berbicara soal bajak laut tertentu yang meski masih misteri, Mimin yakin itu juga demi sesuatu yang ia rasa baik untuk dilakukan. Jadi, dengan tahu bahwa Luffy sudah mengetahui soal sejarah dan kebenarannya, dan paham jika Dragon dan Luffy bisa memenangkan perang, maka dunia akan jadi lebih baik. Maka Shanks akan membantu. Seperti yang diramalkan Doflamingo saat ia ditangkap Marine. Semakin hari, salah satu ramalannya benar-benar berpotensi untuk terwujud. Bahwa mungkin inilah penyebabnya perang tahta di One Piece yang semakin memanas. Pada saat Arch Reverie, kita diperlihatkan kalau para bangsawan dunia mulai berkumpul untuk pertemuan Akbar The Reverie. Akan tetapi, bukan berarti perkumpulan pemimpin dunia ini tidak ada artinya. Justru sebaliknya, Oda menambahkan kalau Arch Reverie One Piece akan dipenuhi berbagai macam informasi penting untuk cerita-cerita selanjutnya, dan menjamin para penggemar yang selalu memerhatikan detail menarik akan terus kembali membaca bagian ini untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk misterius. Doflamingo juga mungkin sudah tahu soal pergerakan para pasukan revolusioner, dan ia bisa memperhitungkan kalau suatu saat nanti mereka akan memulai aksi mereka untuk mengguncang langsung kekuasaan Tenryubito. Mimin rasa ramalan Doflamingo akan segera terwujud. Dragon dan pasukan revolusioner akan menyeret turun para bangsawan dunia itu dari singgasana mereka. Mungkin kalian juga merasakan sekarang kita sudah memasuki sepertiga akhir cerita One Piece. Sepertinya akan terjadi pertempuran besar dalam 1 atau 2 tahun lagi. Perang yang akan terjadi tentu saja akan sangat dahsyat dan luar biasa. Tentu pertempuran sengit akan terjadi dan jelas pasti sangat seru. Akan ada banyak yang terluka. Mungkin pasukan revolusi juga akan hancur dalam aksi mereka memulai perang dengan Tenryubito. Namun pada akhirnya, kekuasaan Tenryubito pun akan tetap tumbang di tangan mereka. Para kaum naga langit sudah terlalu lama menikmati kebahagiaan dengan segala macam kejahatan yang mereka lakukan. Namun mereka harus siap untuk diseret turun dari tahta mereka. Para budak semua akan dibebaskan, dan dunia yang lebih indah akan segera datang. So, begitulah tadi prediksi Mimin mengenai akhir cerita One Piece, yang dimana pihak pasukan revolusi berhasil menumbangkan kekuasaan Tenryubito. Tamat. So, bagaimana pendapat kalian nakama tentang hal ini? Silahkan berkomentar dengan santuy dan sopan di kolom komentar. Mari berdiskusi.